Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah presentasi mengenai kesimpulan dan refleksi pada modul 1.1. Di sini saya Yusron Mubarok dari SMK Negeri 1 Bukateja. Pertanyaan pemantik pertama mengenai apa yang Anda percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul ini. Pertama, bagi saya pribadi, saya mempercayai bahwa pendidikan adalah alat untuk mendorong peserta didik menguasai kompetensi yang harus mereka capai dalam kurikulum. Jadi di sini titik tumpunya adalah pendidikan itu mendorong peserta didik seperti itu ya. Bukan menuntun. Yang kedua, mengenai kodrat anak sebagai peserta didik adalah untuk mengikuti kurikulum dan alur pembelajaran yang ditentukan oleh pendidik di sekolah. Jadi di sana anak tidak memiliki kemerdekaan untuk memilih ataupun untuk mengambil topik-topik apa, kurikulum apa, nilai apa yang mereka harus kuasai. Yang ketiga adalah pendidikan berpusat pada pendidik dan peserta didik hanya partisipan atau peserta dalam proses pembelajaran di kelas. Jadi di sana saya awalnya menganggap bahwa peserta didik ya namanya juga anak-anak, jadi mereka tidak tahu apa yang baik, apa yang buruk, apa yang harus mereka pelajari, apa yang tidak harus mereka pelajari. Di sana lebih kepada pendidik yang harus menentukan tujuan, pendidik yang harus membuat metode, dan anak-anak hanya mengikuti saja. Yang keempat, peserta didik datang di kelas dengan pengetahuan dan keterampilan yang nol atau tanpa pengetahuan dan keterampilan. Dan di sana guru berperan untuk memberikan ataupun menyampaikan pengetahuan dan keterampilan yang nanti akan murid serap. Kelima adalah pengetahuan dan keterampilan merupakan prioritas dalam proses pendidikan, sedangkan karakter hanya sebuah ornamen ataupun pelengkap dalam pendidikan. Poin keenam yang saya anggap sebelum saya mempelajari modul ini adalah pendidik bertanggung jawab hanya di kelas. Jadi ketika sudah di keluar kelas, pendidik itu sudah lepas tanggung jawabnya terhadap pendidiknya. Pertanyaan pemantik kedua. Di modul ini ada pertanyaan pemantik kedua, yaitu apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini. Yang pertama, perubahan yang saya alami dalam pikiran dan perilaku adalah sekarang saya berpikir bahwa pendidik harus dapat menuntun peserta didik mencapai potensi terbaiknya, bukan hanya menguasai kompetensi berdasarkan kurikulum, berdasarkan struktur dari capaian-capaian yang ada, tapi ada batasan ataupun ada potensi yang harus mereka capai setiap anak yang berbeda-beda. Yang kedua, sekarang saya berpikir peserta didik harus merdeka dalam pembelajaran, tidak ada lagi belenggu, tidak lagi ikatan, tidak ada lagi keterpaksaan. Jadi ada semangat, ada spirit kemerdekaan di sana, di dalam hati, di dalam jiwa setiap peserta didik. Yang ketiga, sekarang saya berpikir memperlakukan peserta didik sebagai pusat pembelajaran dan guru hanya sebagai fasilitator. Jadi penerapan student-centered learning ini memang harus benar-benar diterapkan di kelas. Poin keempat, sekarang saya memperlakukan peserta didik sebagai sosok yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dari pengalaman yang telah mereka lalui dalam kehidupan mereka, dan kemudian kita eksplorasi, kita perdalam, kita sebarluaskan di kelas. Jadi di sana kita harus menggali sebagai seorang fasilitator, sebagai seorang pendidik, kita harus menggali pengetahuan dan keterampilan apa yang sudah mereka kuasai, kita gali satu persatu, kemudian coba kita eksplorasi, kita kolaborasikan antar pengalaman satu dengan pengalaman lain agar terbentuk suatu pengetahuan baru yang itu lebih bermakna terhadap peserta didik kita. Poin kelima, sekarang saya memposisikan karakter dan budi pekerti sebagai prioritas, bukan lagi sebagai ornamen dalam pendidikan. Di samping adanya pengetahuan dan keterampilan yang harus mereka capai juga. Tapi di sana ada juga prioritas lain, yaitu prioritas yang sama sejajar, yaitu tentang budi pekerti dan karakter yang harus kita semua gembleng, kita semua tanamkan dalam peserta didik kita.
Dan yang kedua, sekarang saya berpikir pendidik bertanggung jawab penuh bukan hanya dalam lingkup skup kelas saja, tapi ada di luar kelas, di lingkungan sekolah, ataupun nanti ketika di rumah pun juga guru punya kontrol, punya sebuah mekanisme untuk memantau perkembangan dari peserta didiknya. Pertanyaan pemantik terakhir, pertanyaan pemantik ketiga adalah apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Ada 6 poin yang saya coba jelaskan di sini. Yang pertama adalah memposisikan diri sebagai penuntun peserta didik untuk mencapai potensi terbaiknya, bukan hanya untuk menguasai kompetensi yang harus dicapai dalam kurikulum. Jadi sosok ataupun peran penuntun itu harus benar-benar segera kita aplikasikan di dalam kelas. Saya pribadi. Yang kedua, menghadirkan pembelajaran yang variatif dan menyenangkan sebagai bentuk memerdekakan peserta didik dalam pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi seperti yang sudah sama-sama kita ketahui bahwa karakter peserta didik memang beda-beda. Ada yang dia tipenya visual, ada yang dia auditori, ada yang dia media kinestetik. Jadi dengan pembelajaran bervariasi ini dan menyenangkan, mungkin berbasis games ataupun berbasis permainan yang bisa menarik perhatian mereka, itu semua adalah dalam rangka saya sebagai pendidik untuk memerdekakan mereka dalam pembelajaran. Yang ketiga, memperlakukan peserta didik sebagai pusat dari pembelajaran di kelas dan memposisikan diri sebagai fasilitator. Ini akan segera saya lakukan di kelas, bahwa setiap anak itu adalah pusat dari pendidikan. Jadi kita harus memfasilitasi mereka untuk tumbuh dan berkembang. Poin yang keempat, memperlakukan peserta didik sebagai sosok yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dari pengetahuan mereka. Kita gali, kita eksplorasi, kita kolaborasikan dengan pengetahuan-pengetahuan peserta didik lainnya agar terbentuk suatu pengetahuan baru yang lebih bermakna untuk mereka dan untuk peserta didik lainnya juga. Berikutnya adalah memperlakukan peserta didik yang memiliki karakter dengan memprioritaskan karakter dan budi pekerti sebagai poros atau pondasi dan pembelajaran. Jadi kita harus bangun pondasi dulu seperti sebuah rumah. Pondasinya harus kuat dulu. Setelah itu baru kita bangun temboknya, pasang gentengnya. Untuk itu juga sebuah budi pekerti ataupun karakter dalam pendidikan ini juga harus kita posisikan sebagai pondasi dasar. Terus tanaman dulu kita kuatkan dulu. Setelah itu baru kita bangun ataupun kita susun temboknya, gentengnya. Setelah budi pekertinya baik, karakternya baik, barulah kita mulai dengan membangun pengetahuan dan karakter mereka. Berikutnya, yang poin yang terakhir adalah menerapkan peran petani bagi pendidik, dan kita perlakukan anak-anak kita seperti tanaman kita. Kita rawat setiap hari, kita pupuk setiap hari. Hujan, panas, kemarau, penghujan, semuanya kita lalui dengan penuh perhatian dan penuh harapan bahwa tanaman kita akan tumbuh subur, tanaman kita akan berbuah, kita akan menuai hasil dari apa yang kita tanam tersebut, dari gari tanpa lelah dan tanpa kenal waktu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam pemaparan kali ini. Semoga refleksi dan kesimpulan yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi diri saya pribadi dan bagi rekan-rekan yang menyimak. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yusran Mubarak, SMK Negeri 1 Bukateja.